Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyaksikan hasil kerja kelompok kami. A. Pengertian dan fungsi patung. Patung diartikan juga sebagai plastik art atau seni plastik karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan atau estetik. Tidak terbatas pada bentuk manusia, tetapi lebih luas lagi yang meniru bentuk apapun dapat disebut seni patung. Patung bersifat 3 dimensi atau benda yang bervolume, artinya bisa dilihat dari berbagai arah. Beberapa pendapat tentang seni patung. Mike Susanto 2011. Seni patung adalah sebuah cipta karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif atau mengurangi bahan seperti memotong, menata, atau adaptif membuat hasil lebih dulu seperti mengecat dan mencetak. 2. Suinarso dan Suerto. Seni patung adalah semua karya dalam bentuk meruang. 3. Menurut Kamus Besar Indonesia, patung adalah benda tiruan bentuk manusia dan hewan yang cara pembuatannya dengan dipahat. 4. B.S. Myers. Seni patung adalah karya 3 dimensi yang tidak terikat pada latar belakang apapun atau bidang manapun pada suatu bangunan. Hampir saja dengan seni lukis, semua patung juga sudah dikenal memiliki tradisi pembuatan karya seni patung seperti suku Asmat di Papua, terkenal dengan patung primitif. Pada masa kerajaan Hindu Buddha di Jawa dan Bali, banyak sekali ditemukan hasil karya seni patung, terutama di candi Hindu dan Buddha yang bercorak tradisional. Pada masyarakat tradisional, pembuatan karya patung seringkali dihubungkan dengan kegiatan religi seperti pemujaan kepada dewa atau arwah nenek moyang. Pada karya-karya seni patung modern, pembuatan karya seni patung merupakan ekspresi individu penciptanya karena lebih bebas dan bervariasi. Secara umum, berdasarkan pembuatan seni patung ada 3 macam. Secara umum berdasarkan pembuatan seni patung ada 3 macam, yaitu 1. Patung standar fungsi personal. Karya seni patung diciptakan semata-mata untuk kepentingan personal atau pribadi sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi, termasuk tujuan religi atau sarana beribadah. Patung pada zaman dahulu dibuat untuk kepentingan keagamaan pada zaman Hindu dan Buddha. Patung dibuat untuk menghormati dewa atau untuk mengenang orang-orang yang diagungkan, misalnya raja atau pimpinan mereka. Patung juga dianggap memiliki sejarah tinggi atau bahkan yang menamakan sebagai dewa dan simbol orang-orang yang diteladani serta dijadikan karena sebagai mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga patung dijadikan sebagai media pemujaan. 2. Patung sebagai fungsi sosial. Patung diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa dan bersejarah atau mengenang jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau berkelompok. Dalam catatan sejarah, misalnya patung untuk monumen. 3. Patung sebagai fungsi fisik. Patung bernilai estetika, artinya menciptakan dan membuat patung semata-mata untuk animasi keindahannya. Patung-patung yang dibuat sengaja untuk menghasilkan sebuah taman sebagai dekorasi di sebuah bentuk dan juga berfungsi memperindah sebuah
Konstruksi bangunan. B. Bentuk dan jenis sepatu. 1. Bentuk imitatif. Corak ini merupakan tiruan dari bentuk alam atau manusia, hewan, dan tumbuhan. Perwujudannya berdasarkan fisioplastisis atau bentuk fisik baik anatomi, proporsi, harmoni, dan kesatuan unity. Bentuk patung corak realistis tampak pada karya Hendro Trubus Sabtoto dan Edi Sonarso. B. Bentuk non-figuratif atau abstrak. Patung ini secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam untuk mewujudkannya, bersifat abstrak. Patung yang tidak menampilkan bentuk yang umum dikenal seperti bentuk yang ada di alam. Ia mengolah elemen-elemen rupa trimatra seperti garis, bidang, ruang, dan memperlakukan unsur-unsur rupa tersebut sebagaimana adanya dan tidak menggambarkan bentuk-bentuk alam. Bahan seni patung dapat dibedakan menjadi 4, yaitu A. Bahan lunak. Bahan lunak adalah material yang empuk dan mudah dibentuk, contohnya tanah liat, lilin, sabun, plastisin. B. Bahan sedang. Bahan itu tidak lunak dan tidak keras, contohnya kayu waru, kayu segan, kayu radu, dan kayu mahoni. C. Bahan keras dapat berupa kayu atau batu-batuan, contohnya kayu jati, kayu ulin. Bahan keras antara lain batu granit, batu padas, dan batu pualam. D. Bahan cor atau bahan cetak. Bahan yang dipakai adalah semen, pasir, gips, logam, dan fiber atau resin. Alat untuk membuat patung. 1. Butsir atau sudit adalah untuk membuat patung yang terbuat dari bahan kayu dan kawat. Butsir digunakan untuk membuat patung dari bahan tanah liat. 2. Meja putar adalah meja untuk membuat patung dari tanah liat. Meja tersebut dapat digerak-gerakkan dengan cara memutar. Gunanya untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. 3. Pahat. Jenisnya ada 2, yaitu pahat ukir kayu dan pahat ukir batu. Pahat ukir kayu bentuknya bervariasi, sedangkan pahat ukir batu bentuknya lurus tebal. 4. Palu. Menggunakan alat perlengkapan pahat. Pahat tanpa palu tidak dapat berfungsi dengan baik. Jenisnya palu untuk pahat ukir terbuat dari bahan kayu sao untuk kayu jambu biji. Palu dari bahan kayu disebut gandin. Gandin terbuat dari kayu agar tidak merusak pahat. 5. Kakatua atau catut. Alat ini terbuat bahan patung dari besi dan berbentuk seperti paruh burung kakatua. Kegunaannya adalah mencangkang ikatan kawat dan memotong kawat. 6. Cetakan. Terbuat dari bahan gips. Kegunaannya untuk mencetak karya seni patung dari bahan cair. Bentuk cetakan bergantung pada model cetakan. Alat cetakan patung sedikitnya terdiri dari 2 bagian dan diberi pengunci. Dalam berkarya seni patung, ada beberapa teknik yang digunakan. Teknik-teknik ini yang sering digunakan untuk membuat patung. Teknik pertama, teknik pahat, merupakan teknik yang membuat karya seni dengan membuang atau mengurangi bahan-bahan yang tidak digunakan menggunakan alat pahat. Misalnya, membuat patung dan relief dengan bahan dasar kayu dan batu. Teknik kedua, teknik busir, yaitu membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahannya. Misalnya, membuat kendi dan keramik dari bahan dasar tanah liat. Teknik ketiga, teknik cetak, yaitu teknik mematung dengan cara membuat cetakan patungnya terlebih dahulu. Kemudian dituangkan adonan berupa tanah liat dan sebagainya ke dalam cetakan sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Teknik keempat, teknik cor, yaitu teknik pembuatan patung yang dilakukan dengan mencairkan bahan kemudian dituang ke alat cetak hingga mengeras kembali. Teknik kelima, teknik merakit, yaitu dengan cara menyambungkan potongan-potongan bahan tertentu
yaitu seperti besi, logam, tembaga, atau berbagai macam material seperti benda objek, kertas, kayu, dan tekstil agar menjadi suatu karya seni yang utuh. Teknik keenam, teknik modeling, yaitu membuat seni patung dengan bahan yang lentur atau mudah dibentuk. Caranya dengan meremas, memikit, atau membentuk dengan tangan. Sekian presentasi kami hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Yang presentasi kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.